Ini salah satu proyek dari dana APBD Kabupaten Kota Waringin Barat mencapai 7 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kota Waringin Barat terkait bagaimana mereka menyampaikan untuk saat bekerja awal bisa sudah mengingatkan agar tidak terjadi kebocoran ke belakang. Demikian informasi yang kami dapat. Ya, kan saya lihat kegiatan untuk Dinas PUPR sudah mulai bergerak dalam sarana prasarana baik infrastruktur maupun pengadaan yang lainnya. Nah, saya lihat sampai sejauh mana ini untuk Dinas PUPR? Ya, untuk kegiatan tahun ini tahun 2024 DSPPR sudah mulai memproses semua kegiatan 2024 ini. Hampir sudah 80% kita sudah lakukan lelang dan sekarang sudah berkontrak, sehingga pada bulan Juni ini sudah bisa mulai pelaksanaan fisik di lapangan. Jadi yang saya harapkan bahwa dalam pelaksanaan fisik ini nanti semua pengawas Polhab maupun yang pejabat-pejabat fungsional di Dinas PU untuk segera melakukan MC0 semua di lokasi titik-titik kegiatan tahun 2024 ini. Sehingga pengawasan dari awal kita sudah tentukan, sudah kita siapkan pengawasan terutama baik itu konsultan maupun pengawas dari teknis dari PU, PR juga kami sudah tekankan untuk memperhatikan kualitas. Jadi untuk memperhatikan kualitas maupun kuantitas setiap pekerjaan yang ada di lapangan. Jadi untuk pengawasan ini saya tekankan itu, dan semua pengawas dan semua masyarakat juga akan melihat kualitas maupun kuantitas yang dikerjakan oleh pihak kekanan. Semua harus sesuai dengan, paling tidak sesuai dengan justifikasi teknis atau spesifikasi teknis yang harus diikuti oleh semua dalam setiap item pekerjaan di lapangan. Nah, Bang, sedikit saya dengar informasi di sini ada tim Satgas juga katanya. Ya. Nah, peran fungsi tim Satgas itu sebenarnya apa, Bang? Ya, tim Satgas ini sebenarnya untuk membantu pelaksanaan fisik di lapangan, terutama terkait kegiatan-kegiatan semua kondisi fisik yang mengalami kerusakan, misalnya perbaikan trotoar, perbaikan normalisasi sungai, itu yang mampu bisa dilaksanakan oleh tenaga manusia, kita lakukan itu. Karena kalau kita menunggu proyek, menunggu kegiatan, harus menunggu, jadi terlalu lama. Sementara itu kan harus kita tangani secepatnya. Sehingga untuk penanganan sementara, Satgas itulah yang turun ke lapangan. Misalnya untuk penanganan sumbatan, nol sumbatan, terus gerakan nol lubang, kemudian nol jamban. Nah, itu semua itu dilakukan oleh Satgas. Karena tanpa itu kita tidak akan berfungsi untuk perbaikan infrastruktur yang sudah ada itu. Termasuk juga estetika kota itu perlu perbaikan yang secepatnya. Kemudian banjir, genangan itu perlu ada perbaikan atau perlu ada normalisasi yang secepatnya. Yang bisa ditangani oleh manusia ya kita tangani manusia, yang perlu alat ya kita tangani dengan alat. Jadi perlu cepat, tidak menunggu. Untuk penataan kota ini tidak perlu menunggu anggaran, jadi harus kita lakukan secara kolaborasi dengan Satgas, sehingga mana-mana yang perlu kita tangani. Jadi kalau ada yang rusak kita tangani langsung. Kalau Satgas ini pelaporannya ke PJ Bupati langsung atau hanya kepada dinas sendiri? Langsung ke Pak PJ Bupati. Jadi ada target yang harus dicapai tiap bulan. Jadi harus ada target tiap bulan itu harus dicapai. Misalnya target untuk saluran drainase normalisasi 1 bulan misalnya 150 kilo misalnya 50 km atau 20 km. Nah, itu targetnya tercapai, sehingga dalam 1 tahun bisa beratus-ratus kilo kita capai untuk normalisasi maupun pembersihan parit atau sungai kecil. Nah, termasuk itu. Kemudian juga untuk bidang CK ini kan
untuk drainase untuk drainase yang kecil-kecil di kawasan jalan lingkungan itu kan perlu perbaikan. Nah, itu kita fungsikan. Mungkin ada sumbatan, ada air yang ada batu atau bahan-bahan yang mengganggu di saluran itu perlu difungsikan, atau endapan-endapan saluran itu yang kita fungsikan melalui Satgas itu. Kemudian BM, Satgas BM. Nah, itu lebih penting lagi, artinya untuk menata kota, untuk menata trotoar, untuk perbaikan trotoar, untuk perbaikan jalan, gerakan nol lubang. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian untuk perbaikan plangson, nah itu kita semua itu bergerak Pak untuk penataan kota ini supaya tidak Berlarut-larut ya menunggu. berlarut-larut menunggu masyarakat lapor kemudian ditunggu lagi masih tahun depan. Wah, ini nggak bisa. Kita harus tangani. Hari itu juga kita harus tangani. Minimal 1 hari 2 hari itu harus kita tangani sudah. Oke. Siap. Jangan menunggu lama-lama lagi. Jadi itu yang kita harus Oke. tangani secepatnya. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih.